Saudara, kenapa ada masalah? Kenapa ada PPKM lalu persoal masalah pekerjaan kita? Aduh, saudara, saudara udah mulai mau jalan ini usaha, pekerjaan sudah mulai jalan, tapi kok seperti ini lagi? Bagaimana ini? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Saya di Manado selalu ditanya itu. Ini tanda-tanda akhir zaman kah? Ya. Kenapa seperti ini? Tapi tidak, saudara. Yohanes pasal 11 bilang, supaya kamu belajar percaya. Jangan berhenti percaya, itu maksudnya. Saya akan tunjukkan bagaimana saya berkuasa atas maut. Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Murid-murid juga harus belajar percaya. Murid-murid juga menghalangi Yesus. Jangan balik dulu ke sana, Tuhan. Jangan dulu balik. Karena orang Yahudi hendak membunuhmu. Murid-murid mengatakan itu, Tuhan, kalau engkau menolong orang, engkau sendiri dalam masalah, Tuhan. Mereka kira masalah dunia dapat menahan Tuhan melakukan perbuatannya. Tidak dapat. Waktu itu Tuhan dianggap punya masalah karena dia akan dibunuh. Murid-murid bilang, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Itu ayat 8. Tuhan Yesus bilang, ada 12 jam dalam sehari. Aku yang ngatur hari itu 12 jam. Kita harus berjalan. Saudara kita tertidur. Mereka juga tidak mengerti. Kalau tertidur nanti dia bangun, Tuhan. Tuhan bilang tidak, mati dia. Bukan tertidur tapi mati. Nanti satu waktu saya jelaskan itu. Ada pandangan bahwa jiwa itu mati tidur. Ya, dia tidak. Tidak. Dia tidak akan, dia bukan tertidur. Tapi dia mati. Dan kita harus ke sana. Sadar murid-murid, oh ini masalah yang berat bagi Maria dan Marta. Lalu kalau saudara lihat Thomas berkata di ayat 16, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika ada masalah lalu Tuhan melakukan sesuatu, tindakan murid-murid adalah bersama-sama dengan Tuhan. Bahasa yang saya boleh pakai begini, menyokong Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Tidak menghalangi Tuhan untuk melakukan kuasanya. Ketika ada saudara kita menghadapi masalah, dan Tuhan sengaja tinggal, sepertinya berdiam diri. Oh sudahlah, nggak usah bilang sepertinya. Tuhan berdiam diri. Dan kita tahu Tuhan menghadapi masalah, kira-kira begitu. Nanti Tuhan tidak bisa atasi ini. Dia mau dibunuh sama orang Yahudi. Ada kalanya kita menjadi orang yang takut juga ya. Ketika ada saudara seiman kita menghadapi masalah, kita juga menjadi orang yang takut. Jangan-jangan nanti kena di saya ya. Puji Tuhan dia menghadapi masalah, Tuhan akan tolong dia. Dan kita akan berdoa, Tuhan supaya saya jangan menghadapi masalah. Tapi Thomas bilang tidak, kita mau jalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengatasi masalah saudara kita. Dan saudara tahu di akhir dari itu, Lazarus bangkit. Dan tadi yang saya sudah baca, di Fatsal 12 ayat 9 dan 17, bagaimana Lazarus menjadi kesaksian bahwa Tuhan berkuasa melakukan apapun dalam hidup manusia. Saudara, ketika Tuhan seolah diam, jangan kira Tuhan diam. Tuhan punya cara mengatasi masalah kita. Dan cara Tuhan itu selalu rahasia. Nggak tahu. Saya sudah cerita dua cerita tadi. Yaitu ketika saudara saya itu, akhirnya WA saya. Puji Tuhan, kali ini anak saya diterima, bahkan dia harus bingung pilih di dua universitas yang terbaik di Indonesia ini. Kemana dia mesti kuliah? Tapi mungkin ada di antara saudara, di antara kita. Saya tidak tahu. Belum doa kita belum dijawab Tuhan. Belum dijawab Tuhan. Seperti yang kita inginkan. Ya. Seperti yang kita inginkan.
Belum dijawab. Tapi jangan dikira Tuhan tidak akan jawab. Dia bilang, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bukankah ada waktu? Yang paling penting adalah, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Kan kita orang percaya ya. Kok kenapa mesti belajar percaya? Kita orang percaya mati masuk surga. Tetapi kita mesti belajar percaya pada apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena tidak mungkin yang dilakukan itu tidak baik. Ulang, kita percaya juru selamat, Yesus juru selamat. Tapi kita mesti belajar percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan selalu baik. Kadangkala di depan kita gelap gulita. Saya pernah ceritakan kepada saudara. Satu waktu Billy Graham, khotbah terkenal abad 20, terbesar bahkan, penginjil terbesar. Mamanya bilang padanya, Billy, jika pada satu saat kamu merasa kegelapan ada di depan kamu, ulurkan tanganmu ke depan. Karena di sana ada tangan Tuhan yang akan memegang. Kalau engkau merasa gelap, ada 12 jam satu hari. Ada siang, ada malam. Ada siang 12 jam, ada malam 12 jam. Tidak selamanya malam, karena cuma 12 jam terjadi malam. Tidak selamanya siang, karena cuma ada 12 jam. Tetapi selalu ada waktu bagi Tuhan untuk berkata, mari kita pergi menyelesaikan masalah itu. Masalah apapun, saudara. Saya sedang menunggu-nunggu Tuhan menyelesaikan masalah. Bukan karena kebaikan saya, tapi mungkin karena kesalahan-kesalahan. Kapan Tuhan selesaikan? Saya takut mengambil keputusan salah dalam hidup kita, dalam hidup saya. Saya kira kita juga sama. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, karena kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saya kemarin ngobrol dengan dua orang, saudara saya. Saya bilang pada mereka, gereja tidak punya hak mengambil keputusan untuk hidup seseorang. Seharusnya kita menunggu, atau gereja harus menjadi orang-orang yang menopang ketika orang lain berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Saya berharap saya dan kita semua menjadi orang-orang yang berdiri, menolong saudara-saudara yang lain yang sedang menghadapi masalah. Bahkan berkata seperti Thomas, mari kita pergi bersama-sama dengan dia. Bahkan untuk mati. Kalau itu karena Tuhan mau menyelesaikan masalah. Saudara kita yang bermasalah. Supaya kamu belajar percaya. Bukankah hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh masalah? Apakah Tuhan sedang diam? Tidak. Apakah Tuhan mengatakan saudaramu tertidur? Masalah itu cuma ringan? Sehingga engkau akan bilang, oh berarti beres Tuhan. Nanti Tuhan bilang Lazarus mati. Oh berat itu kalau mati. Jadi kita harus pergi. Oke, mari kita mati bersama-sama dengan. Tetaplah saling mengasihi, saudara. Tetaplah saling menopang. Dan belajarlah percaya. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan sedang membuat kita hari ini belajar percaya pada apa yang akan dia lakukan dalam hidup. Tetaplah bersyukur karena Tuhan sedang melakukan hari ini. Belajar percaya untuk apa yang akan dia lakukan